Ini. Jadi adalah kita mencari premis dan prinsip dari suatu soal ya. Jadi langsung aja kita masuk ke soal. Jadi contohnya seperti ini. Ini soalnya ya. Di nomor satu dan nomor satu ini sebenarnya kalau kalian ketemu soal seperti ini itu sebenarnya yang ini kan premis satu, ini premis yang kedua. Kalian lihat di sini, ini adalah premis yang satu, ini premis yang kedua. Nah, cara mengerjakannya adalah ini kita coret. Jadi yang sama itu dicoret. Kesimpulan yang benar itu adalah yang sama nanti dicoret. Jadi di sini adalah Asep mempunyai SIM. Di sini jika mempunyai SIM. Nah, ini berarti dicoret. Nanti akan hasilnya adalah Asep mengendarai kendaraan bermotor. Nah, itu lebih kayak gitu. Jadi kalau deduktif itu di model-model soalnya seperti itu. Jadi yang sama itu dicoret. Itu triknya seperti itu. Nah, triknya semacam itu. Sebentar. Nah, ini ya, kayak gitu. Jadi yang sama dicoret. Yang sama dicoret. Tuh, jadi pasti jawabannya adalah yang E. Asep boleh mengendarai kendaraan bermotor. Tuh, prinsipnya seperti itu. Nomor 2 pun juga sama. Nomor 2 itu kan dia menerobos lampu merah. Jadi ini mesti hilang nanti. Lampu merahnya juga dia hilang. Tinggal apa tentang tilang. Jadi Dilan mendapatkan tilang. Nah, itu pasti itu. Nah, gampang sebenarnya. Deduktif sebenarnya gampang. Contohnya lagi, ini kamu lihat di sini. Ini beda ya, ini ya. Ini semua gedung berpintu menjulang. Andi berada di tempat yang tidak berpintu dan tidak menjulang. Ini namanya adalah kebalikannya. Kebalikan itu kalau istilah matematikanya itu negasi. Jadi yang berlainan. Negasinya adalah Andi berada di tempat yang tidak berpintu dan tidak menjulang. Kan ini bertolak belakang ya. Jadi semua gedung itu berpintu dan menjulang. Artinya di sini berarti dia tidak di gedung, bukan di gedung. Nah, kalau yang A jelas salah. Berarti gedung tidak menjulang salah juga karena semua gedung berpintu dan menjulang. Jadi jawabannya pasti Andi bukan berada di gedung. Nah, itu kayak gitu. Jadi gampangnya seperti itu. Kalau deduktif itu yang sama dicoret. Itu triknya kayak gitu. Yang sama dicoret. Hmm. Itu ya. Oke. Itu deduktif. Nah, ini contohnya lagi nih, contoh ini vaksin. Vaksin ini dia memberi apa namanya pengertian vaksin meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah penularan virus corona. Oke. Artinya di sini terus di sini jelaskan bahwa pijar adalah vaksin COVID-19. Artinya ini berarti pijar berarti meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, pasti ada kaitannya yang meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi jawabannya pasti yang A. Jadi kayak gitu. Jadi simpel banget ya, simpel banget kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi yang soal berikutnya. Ya, oke. Pijar. Oke ya, bentar. Ada pertanyaan dulu nggak?
sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan dulu? Dihidupkan ya, jangan di mute ya. Dihidupkan aja nggak apa-apa, ada yang mau tanya. Silahkan, silahkan. Tidak. Ada? Belum? Eva atau Eka Chandrawati ada pertanyaan? Iya. Enggak, Pak. Ya. Mbak Eka. Gimana? Atau Karnia apa pertanyaannya? Jadi kayak gitu. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi itu ya untuk deduktif seperti itu. Jadi gampang, Iya, Pak. sebenarnya gampang sekali. Iya, Pak. Nggak deduktif. Nah, kalau contohnya ini lagi coba. Nomor 5 ini kamu lihat di situ. Nah, kalau ada kata semua sama sebagian, ini pasti ya, pasti ini 100% ya. Pasti jawabannya sebagian. Ngerti nggak? Jadi kalau ada kata semua dan sebagian, ini premis satunya semua, terus ini yang premis duanya sebagian, pasti jawabannya sebagian. Entah yang C, entah yang D, entah yang oh ya antara C sama D. Gitu, gampang toh. Menggunakan buku sebagai sumber bahan mengajar. Guru dan dosen menggunakan internet sebagai sumber bahan untuk mengajar. Berarti sebagian dosen dan guru menggunakan buku dan internet. Jadi yang C. Jadi itu ya triknya. Itu trik yang kedua kayak gitu. Semua sebagian, pasti jawabannya sebagian. Oke. Itu triknya ya. Contohnya lagi nih. Peserta SNBT 2024 mengikuti tes TPS. Jadi Joni tidak, ini tadi saya sampaikan kalau ada yang sama dicoret, ini dicoret. Ya, dicoret. Nah, jadi nanti dia hasilnya adalah pasti tentang TPS. Nah, jadi apa? Nah, jadi peserta Joni, harusnya Joni ini jawabannya. Peserta SNBT yang mengikuti, simpulan tepat tentang Joni adalah Joni tidak mengikuti TPS dalam SNBT. Salah. Telah mengikuti TPS dalam SNBT. Ya, jadi jawabannya yang B lebih tepat. Bukan peserta ya bukan, ya salah ya karena peserta SNBT pasti mengerjakan TPS. Itu ya, itu yang deduktif. Ya, deduktif kayak gitu. Nah, ini contohnya lagi. Setiap, nah ini juga perhatikan juga, ini setiap. Setiap boneka yang dijual di toko imut menggunakan pakaian biru atau merah. Boneka Barbie yang dibeli Benny di toko imut tidak menggunakan rok merah. Kesimpulan yang tepat apa? Jadi setiap boneka yang dijual di toko imut menggunakan baju biru. Berarti dia boneka Barbie-nya pasti jawabannya yang C, berbaju biru. Jadi kayak gitu. Nah, ini dicoret aja, merahnya dicoret, ya tinggal biru. Jadi gampangnya itu gampang sekali ya, gampang sekali itu deduktif. Deduktif kayak gitu, ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Enggak. Belum ada. Nah, itu ya, itu Belum. cara-caranya. Jadi sudah dapat dua. Pertama tadi yang sama dicoret. Yang kedua ada semua sebagian, pasti jawabannya sebagian. Nah, deduktif. Nah, terus kita lanjut lagi. Ya, ini lihat juga nih. Ada setiap ini setiap ini harus dicermati juga nih. Setiap hari libur seluruh porsi bakso dan mie ayam habis terjual. Hari ini masih tersisa 3 porsi, berarti kan nggak habis. Jadi otomatis apa logikanya?
bukan hari libur, ya kan? Hari ini bukan hari libur karena kan tidak habis terjual. Nah, ya kan? Hari ini bukan hari libur. Jadi main logika aja ya, mainnya logika. Paham ya? Ngerti lung ya. Jadi mainnya logika kita. Nah, itu ya, itu contoh-contohnya. Itu yang deduktif. Banyak ya soalnya ya. Nah, ini contohnya yang semua tadi. Nah, ini tadi saya sampaikan semua sama sebagian. Mesti jawabannya yang sebagian. Semua delegasi dan pertemuan internasional memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Sebagian delegasi dan pertemuan internasional memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Berarti nanti sebagian terus nanti digabung dia. Jadi sebagian delegasi memiliki komunikasi yang baik dan rasa percaya diri yang tinggi pasti. Coba jawabannya yang apa? Yang E mesti. Yang D malah. Yang D. Yang D. Kenapa bukan yang E? Karena cuman rasa percaya diri doang, ya. Nah, kalau dia itu memiliki rasa percaya diri doang juga salah, harusnya dan komunikasi yang baik. Atau ini kenapa salah ini? Ini salah, harusnya ini dan. Kenapa B salah? Harusnya dan. Jadi jawabannya yang D. Tidak percaya diri yang tinggi dan tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Jadi bisa banyak kemungkinan. Kemungkinannya bisa sebagian, yang benar itu sebagian memiliki percaya diri yang tinggi dan komunikasi yang baik, atau sebagian delegasi memiliki rasa percaya diri yang tidak tinggi dan komunikasi yang tidak baik. Jadi ada dua kemungkinan itu ya. Itu contohnya. Nah, ini jika ini toh yang kamu cermati adalah yang paling bawah ini. Jika seperti ini ya. Jadi cermati yang paling bawah karena jawabannya nanti dia berkaitan dengan yang paling bawah ini. Coba kita lihat kondisi kereta api sehat, maka tiba sesuai jadwal. Kereta api sesuai jadwal, penumpang puas. Kereta api puas, jumlah penumpang bus akan berkurang. Nah, di sini logikanya main. Bus umum bertambah banyak, berarti penumpang kereta api tidak puas. Keretanya tiba tidak sesuai jadwal dan kondisi awak kereta api tidak sehat dan rangkaiannya nggak bagus. Nah, ini yang lebih tepat yang mana? Yang mana ini yang lebih tepat? Ini jelas salah. Ini tidak bagus. Ini juga salah. Yang B juga salah. Yang C salah juga. Yang D juga salah. Yang E, jawabannya yang E. Iya kan? Itu tidak bagus dan awaknya juga tidak sehat dan tidak tiba di tujuan sesuai jadwal. Jadi kayak gitu ya. Jadi main logikanya dari kita kalau kerja soal kayak gitu, main logikanya dari bawah dulu. Ya. Jadi biar kamu efisien ngerjainnya. Itu cuma 10 soal itu deduktif itu. 10 soal 10 menit. Ya, itu ya. Nah, ngerti ya. Nah, ini coba. Nah, ini juga sama, lihatnya dari bawah. Sebagian besar orang senang minum kopi, sulit konsentrasi. Semua remaja minum kopi, semua remaja senang berolahraga. Jadi ini bisa kemungkinan sebagian orangnya itu adalah, kalau beberapa remaja salah nih, jelas salah. Beberapa remaja juga tidak senang olahraga dan meskipun senang minum kopi juga salah karena dini semua. Harusnya bukan remaja. Sebagian remaja yang lebih tepatnya apa nih? Beberapa yang C. Kenapa yang C? Karena sebagian remaja di sini sulit konsentrasi. Ini sama ya sebenarnya, sulit senang olahraga tapi sulit konsentrasi. Kenapa yang A salah? Yang A salah itu karena dia ini semua remaja. Nah, semua remaja dia. Terus yang ini kenapa salah? Tidak semuanya senang kopi.
Nah, kemudian ini yang sebagian remaja tidak senang berolahraga meskipun dia senang minum kopi. Harusnya gini, semua remaja senang berolahraga dan minum kopi. Kalau yang B itu benernya kayak gitu. Nah, itu ya. Tuh. Jadi deduktif kayak gitulah. Jadi seputar seperti itu. Nah, ini. Nah, ini ngerjain dari bawah dulu. Jamal tidak berangkat ke sekolah. Berarti Jamal tidak sembuh. Atau Jamal tidak minum obat. Nah, ini yang A nih masih jawabannya nih. Ya, logikanya itu A harusnya. Ah, iya A benar. Nah, itu ya. Jadi lihatnya dari bawah, ingat lihatnya dari bawah. Ya, lihatnya dari bawah. Itu ya. Nah, itu triknya. Nah, ini semua pekerja adalah pegawai lepas sebagai semua penghuni barak adalah pekerja. Jadi ini kita lihat aja semua penghuni barak. Nah, ini karena pekerjanya adalah penghuni barak, berarti pegawai lepas. Jadi semua pekerja adalah penghuni barak. Ya enggak lah, ini kan udah disampaikan, enggak perlu nih, salah ini. Enggak bisa ini. Semua pegawai lepas adalah penghuni barak. Ini juga enggak. Sama kayak ini berarti. Ya, harusnya semua penghuni barak adalah pegawai lepas. Jadi harus berkaitan. Kalau jawabannya ini mesti bukan ya. Jadi kalau misalnya jawabannya ini ya salah, kan loh. Tapi dia harusnya kesimpulan tuh berarti selalu mengkaitkan dua hal. Nah, itu ya. Oke. Sekarang kita langsung ke ini dulu aja. Ke yang induktif. Nah, induktif itu intinya gini. Kalau induktif itu intinya adalah dia itu dari khusus ke umum. Ingat ya, khusus ke umum. Jadi kamu harus tahu yang khusus mana, yang umum mana. Itu harus ngerti. Dan ini model soalnya bermacam-macam ini. Ada generalisasi, analogi sama sebab akibat. Jadi gitu ya. Jadi harus pintar-pintar menganalisis ya. Contohnya ini soal aja langsung. Jadi langsung ke soal. Nah, ini biasanya ciri-cirinya bacaannya panjang kayak gini. Nah, kan kamu harus lihat, harus cermati apa yang dibahas di sini. Apa topik yang dibahas di sini secara cepat. Di sini sedang membaca. Pemain caranya gampangnya seperti ini. Kalau untuk mencari general itu, cari aja yang dia itu banyak muncul. Di sini membaca koran. Di sini juga sama juga membaca. Pokoknya teman tentang membaca di sini. Ya. Jadi ini berarti lebih ke membaca gitu ya. Lebih membaca berarti mana yang lebih membaca? Jadi lebih membaca adalah yang A. Banyak orang yang memanfaatkan waktu luang untuk membaca. Jadi lebih berkaitan dengan yang umum. Gitu ya. Jadi tapi harus cermat ini. Kadang-kadang menjebak ini ya soalnya ini. Nah, ini. Membaca koran, membaca, gitu kayak gitu. Budaya membaca harus dibangun di masyarakat. Ini kelihatan keren juga ini yang D sama E itu juga keren juga nih, bisa jebak ini. Ya. Topik. Harus hati-hati nih. Generalisasi itu harus hati-hati nih. Induktif itu. Ya. Jadi gimana caranya? Caranya adalah kenapa orang di sini, karena dia diceritakan banyak orang gitu ya. Orang yang di halte bus, di kereta api, di taman, itu kan menunjukkan banyak orang, bukan masyarakat. Nggak bisa masyarakat, bukan itu ya. Ya kayak gitu. Nah, ini nomor 2 ini. Ini cari yang banyak muncul. Yang banyak muncul itu adalah bensin merupakan jenis bahan bakar mudah terbakar. Minyak tanah bahan bakar mudah terbakar. Berarti ini bahan bakar yang mudah terbakar. Solar juga demikian. Berarti kesimpulannya semua jenis bahan bakar mudah terbakar. Kayak gitu. Nah, ini harus hati-hati juga. Nah, itu ya. Nih, ini caranya kayak gitu. Jadi dia harus tahu cara generalnya.
Oke ya, secara general kayak gitu. Ini juga sama ya, sama ini sebenarnya harus cermat. Jadi intinya induktif itu yang tipe generalisasi, kalian harus cermat. Jadi harus tahu mana yang umum dibahas. Jadi setiap kalimat di sini dia menunjukkan kata kuncinya. Di sini kan tentang survei ini menempati rumah yang terbuat dari seng, papan dan kardus bekas. Rumah ini tidak memiliki MCK, pengap, pendek dan sebagainya. Pemukiman liar di bantaran juga tak jauh beda. Berarti kan dia membahas tentang pemukiman ya, pemukiman yang enggak layak. Nah, kayak gitu. Bukan 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 harus digusur, bukan kayak gitu. Ini kan kalau lebih ke saran, kan kita cari kan kesimpulan. Beda ya, saran sama kesimpulan tuh beda kayak gitu ya. Jadi harus main nalar juga gitu ya, banyak nalarnya. Itu memang penarannya harus jadi soal-soal SNBT juga nanti kayak gitu, tulisan banyak. Nah ini juga, ya ini juga harus dicermati juga bahwa ini nalar juga. Nah ini harus cermat ini. Nah, jadi dia menjelaskan pendidikan karakter ya, itu di instansi pemerintah, sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, kayak gitu. Jadi dia menjelaskan tentang pendidikan karakter, bukan polisi perlu menindak kejahatan. Kalau polisi kan berarti dia lebih ke saran. Terus ini juga kayak tanggapan ini ya. Bimbingan sosial enggak juga, tanggapan juga. Jadi lebih ke sini. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau main logika lah intinya kayak gitu. Ya. Nah, itu ini penjelasannya sudah lengkap sebenarnya di sini. Udah jelas. Coba sekarang, ini pola yang angka. Kalau ini sih ini ya kebiasaan aja sih ya. Jadi kalau ini latihan aja sebenarnya. Jadi ini gimana kok bisa jadi 5? Ini kan polanya ini 2, ini 2, ini 2, ini pasti 3 kayak gitu. Pola aja sebenarnya. Ini juga sama ini. 2 4 terus 6 entah 6 6 toh 6 terus iki 8, berarti 8 10 32. Nah, gitu. Ya kan? Itu kebiasaan guys, sebenarnya kebiasaan aja ini. Ini 1, ini 3, terus ini 4. 1 3 4 terus 6. Nah, itu. Jadi polanya kayak gini. Itu namanya Fibonacci ya. 3 tambah 4 7, 4 tambah 7 11, 7 tambah 11 18, 18 tambah 29 47, 29 tambah 47 76. Jadi kayak gitu, ini Fibonacci. Ini tambahan ini jadi ini Fibonacci itu. Ya, jadi itu pola-polanya seperti itu. Ya, yang susah mana ya? Nah, ini mau apa? Kebiasaan sebenarnya. Jadi kayak ini kan dia perkalian, dia kesini kali min 1 kali 1 kali min 1 kayak gitu. Kayak sama ini apa namanya, dia lompat 2, ini lompat 2. Dia lompat 2 terus ini dia lompat 2. Kalau mau ketemu yang ini lompatnya 2, jadi kesini. Nah, karena polanya dia 4, ini kali min 1, ini berarti kali 1. Jadi ini pas jawabannya min 44. Nah, ini jawabannya antara C, D sama E. Terus ini kan 111 toh ini. Nah, C, D, E itu sebenarnya kalau kamu udah ketemu yang C, D, E nya kayak gini, kan udah ketahuan ini jawaban yang mana. Yang beda sendiri kan yang ini. Jadi jawabannya yang C sebenarnya. Tapi kalau mau caranya, polanya ya kayak gitu. Ini ke sini. Nah, jadi ini nanti kan dikali min 1 dikali 1 dikali min 1 jadi plus. Ya, itu ya. Nah, itu. Ada pertanyaan dulu enggak?
ini. Nah, ini gimana ini coba? Kalau Anda ini soal apa tuh ini? Nah, ini namanya analogi. Ya, jadi coba saya tuliskan. Papan tulis. Coba ya. Jadi analogi itu kalau kita tuliskan itu macam-macamnya ada banyak. Ada analogi yang dia itu generalisasi, terus analogi yang dia itu bahasa, terus analogi yang pola angka, dan analogi yang berkaitan dengan yang soal ini. Coba kita lihat. Nah ini, ya, ini yang analogi dalam bahasa. Jadi caranya gini, air dan waktu selalu mengalir dari daerah tinggi ke daerah rendah. Di-mute dulu suaranya, Mas. Gimana? Arsitektur. Suaranya apa? Suaranya kemut po aku. Enggak, Mas, udah dilanjut aja. Dilanjut. Jelas gak suaranya? Nggak apa-apa. Sangat jelas. Ya. Sangat Jelas, jelas. Chef. Pak. Oh ya. Kalau nggak jelas, Jelas, nanti Tarjun. ngomong aja nggak apa-apa. Ya. Jadi Ya, kalau Pak. analogi Makasih. itu. Siap, Pak, siap. Jadi Siap. apa dia itu menganalogikan, membandingkan kayak gitu ya. Dia membandingkan. Jadi aliran waktu dan air itu selalu mengalir. Maka jawabannya apa? Maka dia mesti akan berkaitan di situ. Nah, dia akan berkaitan. Alirannya dia mulai dari tinggi ke rendah. Waktu dari waktu yang lalu hingga waktu yang sekarang. Maka waktu dan air itu nanti akan dibandingkan, pasti kayak gitu. Nah, pasti akan dibandingkan. Dibandingkan apa? Dibandingkan ya tidak bisa dibalik, tidak, air bisa, nggak bisa, sama-sama memiliki aliran. Nah, ini harus hati-hati ya. Ini jawabannya yang A, tidak bisa diulang dan dibalik. Oh, ini susah loh ini. Kamu bisa jawab yang D loh itu. Bisa jawab yang D loh. Kenapa? Karena gini, bisa jawab D kalian kalau misalkan kalian itu apa namanya, ini perspektifnya harus ngerti bahwa dia itu kan dia menunjukkan arah ya. Kalau menunjukkan arah itu ya kamu harus jawabnya ya yang kaitannya dengan arah, jangan seperti ini ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Ini hati-hati, analogi memang agak susah gitu ya. Ya, contoh lagi nih, para atlet mendapatkan latihan fisik yang keras guna membentuk otot-otot yang kuat. Demikian juga tentara, mereka memiliki fisik yang kuat untuk melindungi masyarakat. Jadi dia kan adalah atlet dan tentara. Ya, atlet dan tentara harus dikaitkan di sini. Nah, yang dikaitkan yang mana ini? Atlet tok ini tentara tok, ini tentara tok, ini atlet tok. Ya jawabannya yang jelas harusnya A. Ya toh? Nah, itu analogi. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, itu analogi, contoh analogi. Coba kita lihat yang lain lagi. Nah, ini contoh analogi ya. Ini model yang lain lagi. Model analogi kata. Kendaraan mobil apa yang dekat dengan kendaraan mobil? Salah satu jenis kendaraan kan mobil. Ya kan? Terus salah satu jenis apa ini? Menarik ini. Yang mana? A, B, C atau D atau E? Jenis kendaraan mobil. Kalau saya D loh, kayaknya D nih. Bener nggak ya? Oh bener ya. Ternyata. Jadi jenis orang tuh pemuda. Contohnya gambar pelukis. Gambar itu dibuat oleh pelukis.
Nah, apa nih? Karya berarti ya. Ini karya itu gambar. Ini karya dari pelukis itu gambar. Karya dari penyanyi itu lagu. Ini bener nih. Atau nah ini menarik ini. Penyanyi itu lagu. Bener nggak? Atau komponis. Oh, yang menciptakan ya. Yang menciptakan lagu itu bukan penyanyi, tapi adalah komponis yang E. Oh ya, bener. Kayak itu contohnya kayak gitu. Jadi analogi kata itu seperti itu. Bangsa itu artinya ada etnologi, artinya itu etnologi. Ya ini yang benar yang D lah ini kan eh, penyakit itu kan istilah lainnya adalah patologi kalau dalam istilahnya patologi. Itu contohnya, jadi itu contoh-contohnya. Ini contoh di apa namanya penalaran induktif yang model analogi kata. Ada banyak tipe ya, ini tipe yang ketiga. Nah, nanti silahkan dicoba di dipelajari lagi, terus mana yang belum mengerti nanti kalian tanya aja. Kan harus kayak gitu, harus aktif gitu ya. Itu. Nah, sekarang saya kasih apa namanya? Saya kasih yang nah ini sebab akibat. Ini kan kayaknya agak susah ya ini ya, soal kayak gini ya. Ini itu harus caranya gini ya. Kalau kita pengen ngetahui ini sebab akibat tuh gini. Angka kecelakaan meningkat sebab pengendara sepeda motor melanggar peraturan lalu lintas semakin banyak. Sebab berarti ini adalah sebab, ini adalah akibat. Jadi penyebabnya yang pernyataan 1, sebabnya pernyataan 2 dan pernyataan 1 itu akibatnya. Jadi kalau misalkan ini kamu gabungkan ada sebabnya gitu ya. Ini kamu kasih kata lah. Jadi angka kecelakaan meningkat tajam sebab sebab itu berarti ini adalah penyebab, ini adalah akibat. Nah, kayak gitu. Itu sebab akibat seperti itu contohnya. Penyebab ya. Jadi kayak gitu. Itu contoh-contohnya yang sebab akibat. Ya ini contoh lagi nih. Manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Mana yang pasti benar? Olahraga kardio seperti lari, bersepeda hingga bela diri memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, ini perlu pasti benar yang mana ini? Nah, ini. Jadi di sini kita ambil kesimpulan. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa olahraga kardio yang berlebihan dapat berbahaya. Itu ya, dapat berbahaya. Coba ini. Bentar ya. Oke. Itu. Terus lanjut lagi ke yang lain. Kita masuk ke kuantitatif ya, ini terus contoh yang lain lagi. Nah, kita masuk ke yang ini yang agak menarik tuh yang ini, soal-soal yang ini benar salah nih ya. Bagaimanakah triknya? Nah, kayak gini caranya. Kan ini kan namanya memperlemah dan tidak memperlemah ya. Contohnya seperti ini. Pemerintah membangun banyak infrastruktur baru untuk memastikan pemerataan pembangunan. Di sini kita lihat, kita cermati. Negara T adalah negara kepulauan dengan biaya logistik yang tinggi. Pakar logistik menyebutkan ini disebabkan tidak meratanya infrastruktur di negara T sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Berarti
ini bukan membangun infrastruktur yang baru, berarti ini salah, memperlemah dia. Memberikan kebijakan insentif pajak bagi industri logistik untuk mengurangi beban biaya. Memberikan kebijakan, ya benar ini, ya, memperlemah, ya kan, pernyataannya itu dia apa, benar atau salah gitu loh. Masyarakat memilih menggunakan jasa logistik saat berada di pulau yang sama. Itu memperlemah atau tidak? Nah, di sini itu memperlemah karena kondisinya berlawanan. Jadi kalau dia itu kondisinya berlawanan dari pendapatnya, berarti memperlemah. Jadi ini memperlemah, kalau ini tidak memperlemah. Kalau dia itu berlainan dengan ini, berarti dia tidak memperlemah, atau sama lah, itu berarti salah. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi ini harus cermat ya, ini harus hati-hati banget ini. Ini bisa kebalik-balik ini ya. Jadi harus dipahami, harus baca soalnya dengan baik ini. Jadi caranya adalah di sini dibandingkan gitu ya. Jadi pemerintah membangun infrastruktur yang baru untuk memastikan pemerataan bangunan, itu memperlemah atau tidak memperlemah. Di sini kan dia ngomonginnya bahwa tidak merata infrastruktur, berarti itu memperlemah. Jadi nggak sesuai dengan kenyataan kayak gitu ya. Kalau ini pemerintah memberikan kebijakan insentif pajak, ini juga sama. Kalau di pernyataannya sama, berarti malah salah, tidak memperlemah. Wah ini logikanya terbalik-balik ini, menarik ini ya. Ini agak susah soal kayak gini. Makanya soal ini biasanya yang benar juga sedikit. Benar sedikit, nah, otomatis kalau benarnya sedikit, dia itu biasanya poinnya lebih besar. Itu ya. Ini juga sama ini. Jadi apa ya, berkebalikan lah. Kalau dia itu nggak sesuai dengan yang atas, berarti memperlemah. Tetapi kalau dia itu sesuai dengan yang atas, berarti tidak memperlemah. Kayak gitu ya. Jadi ini logikanya agak terbalik. Wah, ini agak sedikit susah ya, harus dipahami. Jadi kalau dia itu sama dengan yang atas, berarti tidak memperlemah atau salah. Kalau dia berlawanan, berarti dia memperlemah. Nah, ini logikanya harus main ya. Oke, sekarang kita yang kuantitatif. Nah, ini kuantitatif. Ya, kuantitatif ini hitung-hitungan ya. Ini hitung-hitungan. Ini kita kayaknya agak lebih lama di sini ya. Oke ya, untuk hitung-hitungan itu sebenarnya ilmu pasti ya. Jadi ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Ya. Jadi aritmatika itu ada namanya hitungan dasar. Terus dia itu ada yang namanya ini apa? Ada yang ini analogi soal cerita. Terus ada yang berkaitan dengan aritmatika, terus analisis data. Nah, ini ya. Kita yang perhitungan dasar dulu. Jadi kalau kita di perhitungan dasar itu, di sini kan cara cepatnya adalah kamu kalikan saja ini 7 kali 7 berapa, 20 kali 4 berapa, mana yang paling besar. Itu caranya kayak gitu. Terus misalkan kayak gini, A, B, C ini tersusun 3 buah angka yang berbeda. Jadi dikali 3 hasilkan BB ya. Ini nanti kalian sebenarnya mencoba-coba ini ya. Misalkan gimana ya, sebentar tak tulis saja di notepad. Bentar, tak carikan ini biar enak. Saya pakai pakai papan tulis. Oke, papan tulis. Oi. Oke ya.
Kita lihat di situ. Yen Jayen. Semalah kelewatan jalan. Kenapa ada pertanyaan dulu enggak? Nah, ini ada nih. Oke, saya ganti screen-nya. Ada yang ditanyakan dulu, coba tanyain dulu. Saya ganti screen-nya ya. Oke, ganti screen. Mana ganti screen? Oke, saya ganti screen. Kalau matematika kita harus nulis ya. Mana ini? Oh ini. Nggak bisa ya? Ya udah ini aja lah. Oke ya, jadi kayak misalkan ini kita lihat di situ ya, apa namanya? Ini kan dia ABC itu ya. ABC itu kan dia kamu kali 3 itu sama dengan BB. Jadi kita tinjau dulu dari digit 111. Kalau 111 itu hingga 99. Ini kalau misalkan BB-nya itu 111. Itu kamu bagi 3 kan nilainya 80-an ya. Enggak sampai malah ya. 30-an lah ya. Itu dia tuh kan dia ABC-nya enggak 3 digit. Jadi bukan ya, bukan. Jadi kalau 222 duanya 3 kali, kalau kamu bagi 3 itu kan hasilnya sekitar 70-an. Itu juga bukan. Terus kalau misalkan 333 ini kamu bagi jadi 3 itu kan 111. Nah, ini kan bukan ABC. Ini AAAA gitu ya. Nah, makanya yang paling tepat di situ adalah yang 44 ini. 44 nanti dia hasilnya adalah 148. Nah, ini apa namanya perlu latihan sebenarnya. Jadi 1 tambah 4 tambah 8 sama dengan 13. Ya, itu ya. Nah, kita langsung ke ini aja, soal cerita. Ini soal cerita. Soal cerita nih. Ada yang ditanyakan dulu mungkin. Soal cerita tuh kan dia ini kamu mencari, kalau mencari soal cerita ya. Jadi kalau soal-soal bacaan. Kenapa, Dik? Kalau soal-soal bacaan itu yang harus kalian lihat di situ adalah yang paling akhir. Yang paling akhir yang kamu lihat. Yang paling akhir apa? Yang paling akhir itu ini. Berapa pemasukan harian minimal yang agar tidak rugi. Nah, ini. Berarti kan ini kan gaji per bulan ya ini ya. Gaji mendapatkan gaji 1,2 juta dan 600.000 sewa tempat selama ini ya. Gaji bulanan ini. Ini kan gaji bulanan. Ini kamu tambahin terus bagi 30. Nah, kayak gini. Dibagi 30. Terus ini dibagi dengan setahun. Karena apa? 1 bulan kan 30 hari. Jadi dikali 12 itu 360. Nah, ketemu nanti dia. Ketemunya adalah 1.470. Ini juga sama ini. Nah, ini bubuk kopi ya, bubuk kopi. Jadi ini restoran itu punya bubuk kopi sekian dan gulanya sekian. Terus dia itu memerlukan, jadi setiap bikin kopi dia membutuhkan 5 gram kopi dan 3 gram gula. Berapakah sisa gula? Apabila masih tersisa 15%, ya caranya itu adalah kamu kalikan aja kopi yang tersisa itu 5,8 ini, bubuk kopinya itu dikali 15%. Nanti dia akan ketemu kopi yang terpakai. Kopi yang terpakai adalah ini 4930. 4930 itu nanti dibandingkan. Jadi kalau 4930 itu dapatnya 5 gram itu dibagi 5 terus baru dikali 3. Ini namanya perbandingan. Ya, jadi kalau dia itu 5 gram kopi,
itu nanti habisnya tuh bisa segini 4930. Kalau dia itu 3 gram gula habisnya berapa? Ini kayak perbandingan gitu loh. Ini banding 5, ini banding 3, ketemunya ini. Nah nanti baru kamu 4 kg ini dikurangi dengan sisanya. Jadi yang terpakainya ya ketemu sisanya. Nah kayak gini harus apa ya namanya, tahu polanya gitu, harus tahu polanya. Nah ini juga sama. Nah ini soalnya kelihatan gampang tapi sebenarnya ya agak membingungkan ya kalau kalian nggak ngerti ya. Jadi di sini itu kan durasi iklannya itu kan dia 1 jam. Loh kok bisa 1 jam? Karena filmnya itu 3 jam dikurangi dengan total durasi film yang murni tanpa iklan itu 2 jam. Jadi ini ketemunya adalah durasi pemutarannya 1 jam. Terus di sini ada jumlah pemotongan. Pemotongan itu maksudnya bagaimana? Bahwa setiap jam itu 4 kali pemotongan. Karena ini 3 jam berarti 4 kali 3 jadi 12 kali pemotongan. Nah, karena tadi iklannya cuma 60 menit atau 1 jam, itu bagi aja, bagi dengan ini, bagi dengan jumlah pemotongannya. Ketemunya berapa? 5 menit. Nah 5 menit nanti dibagi dengan jumlah produknya, ini ada di 1 menit, ini 60 tambah 45 tambah 30 tambah 15, jadi 2 menit 30 detik. Jadi 5 menit itu nanti dibagi dengan ini, ketemunya berapa? Ketemunya adalah 2 kali. Jadi penayangannya berapa? Penayangannya ya 12 kali 2, 24 kali. Jadi kayak gitu ya. Gitu. Mana yang belum paham? Oke, ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu? Silahkan. Eka, ada pertanyaan? Eka Chandrawati Fitri, Kamila, Kamila, Faiz. Nggak ada, Pak. Yang lain? Paham. Oke, nanti absen ya. Nanti saya kasih ada absennya ini ya. Absennya saya kirim di grup. Jangan lupa absen. Ya. Jangan lupa absen. Ada pertanyaan lagi, coba. Yang lain coba. Ada. Coba yang ini, yang mana yang ingin ditanyakan? Nah, yang paling penting juga contohnya yang ini, gambar-gambar kayak gini. Gambar-gambar dan bentuk grafik ini sebenarnya soal yang sering muncul ya. Jadi misalkan kamu ketemu soal seperti ini, tabel ya, kategori manakah jumlah siswa yang kira-kira 19% dari total siswa. Jadi yang kamu cermati adalah total siswa ini loh. Ini kamu kali dengan 19%, atau gini aja gampangnya, ini kamu bulatin aja di 20. Berarti kalau 20% itu kan 2 toh. 2 kali dengan 31 kan berapa itu? 62. Ya enggak? 31 kali 2 berapa? 62 kan? Karena dia 19%, maka dia itu di bawahnya 62 sedikit. Jadi jawabannya adalah yang 59. Gitu ya. Ini cepatnya kayak gitu. Jadi cara cepatnya itu adalah ini kamu aja, kamu kira-kira aja. Misalkan 19% itu kan berarti kira-kira 20 lah gampangnya. 20% itu kalau dibagi kan ya kira-kira 2 kali ya. 20 kali 100 ya. 20 per 100 ya. Ya gampangnya kamu kali aja, kali 2 aja toh. 2 kali 310. Jadi 62 kan. Nah, tapi nggak mungkin 62 jelas salah. Nah, itu pasti di bawahnya 62 kan 19%. Jadi 59. Itu contoh-contoh cara-caranya. Nah, ini lagi, ini saya kasih tahu trik cepatnya juga. Caranya gampang. Ini kamu kurangi aja ini, dikurangi. 26 kurangi 14 berapa? 12. Cari, kalau dia itu cari kelulusan tertinggi adalah cari yang paling banyak lulusnya.
Coba ya. 26 kurangi 14 itu kan 12. 28 kurangi 12 16. Berarti ini yang 2 mimpin. 32 kurangi 28 4. 25 kurangi 10 10. 14 kurangi 16 min 2. Jadi yang paling banyak yang mana? Yang gelombang kedua. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Cari selisih yang paling besar kayak gitu ya. Nah, terus saya ajukan lagi yang grafik. Gimana, ngerti belum? Itu ya. Cari selisih yang paling besar kalau cari yang lulus atau gagalnya. Nah, ini saya kasih tahu lagi yang bentuknya grafik. Grafik lagi. Nah, ini. Tingkat kenaikan saham tertinggi yang B. Yang B kamu titik-titik ini tuh B. Caranya adalah kamu lihat lonjakan yang paling tinggi. Lonjakan yang paling tinggi itu pasti yang paling besar. Tapi kalau di sini coba saya tanyain yang B. Yang B itu mana lonjakan paling terendah yang mana? Jawabannya yang mana? Ayo. Ini mau habis nih, ayo. Oh ya, nanti ini saya post di YouTube ya. Ini saya post di YouTube biar nanti kalian bisa belajar lagi. Nanti saya bagikan channelnya. Nanti saya post di YouTube. Gimana? Jawabannya yang mana nih? Yang terendah yang mana? 2016 Dari 2018 ke 2019, Pak. terendah loh. Yang terendah. Saham terendah, saham B. Yang mana? 2018 2019 kan yang paling tinggi. Saham yang terendah yang mana coba? Yang itu, Pak. 2000 berapa? Sampai 12 tuh. 2017 Yang B, yang B, ke yang B, 2018. 18. Sekarang kalau Iya. saham yang A, mana yang lonjakan paling terendah? Yang mana? Yang itu, Pak. 2000 berapa? 19. 18 ke 19. Kalau 19. yang tertinggi yang saham yang A yang mana? 2018. 2017. Jadi kayak 2017. gitu ya. Ini soal grafik ini pasti keluar. Ya, pasti keluar dan ini apa namanya? Nah, ini menarik juga nih. Nah, ini pertanyaannya menarik nih. Pada interval manakah target detak jantung yang naik signifikan kemudian turun secara signifikan? Yang mana? Dek gitu yang mana? Yang A. Yang A. Yang B. Yang Yang ini B. dia kalau yang A itu dia enggak ya. Dia tuh ada namanya stabilnya dulu. Ya, ini ada stabilnya. Kalau 40 ke 60, 40 ke 60 ya ini yang B yang benar. Naik, turun, itu ya. Nah, kayak gitu. Jadi itu baca grafik kayak gitu. Nah, kalau kayak gini gimana rata-rata? Yang Rata-rata A. kayak gini, tahu nggak caranya gimana? Cara cepatnya itu ini toh, yang ini kamu anggap 25. Yuk. Atau ya sebenarnya dijumlahin semua ya. Jumlahin semua kamu bagi 0, 4, 5, 6 dibagi 6 ya. Sebenarnya kayak gitu. Ya, jadi gampangnya gitu ya. Tapi kalau pengen lebih cepat itu toh, ini kamu bulatkan, ini jadi 25, ini jadi 27, ini jadi 32, ini jadi 28, ini jadi 32, ini jadi 35. Terus kamu bagi. Nah, itu ya. Nanti akan tahu kenaikan. Oh, ini rata-rata kenaikan ya. Oh, sorry 2019 2022. Oh, beda ya. Saya kira cari rata-rata keseluruhan ya. Rata-rata kenaikan berarti yang naik, ini naik atau ini dari 2019 ke 2022. Ini ke sini sampai sini. Jadi ini naiknya berapa? Terus ini naiknya berapa? Ini kan nggak naik tau ini, berarti nggak usah dihitung. Ini nggak naik nih, dia turun. Jadi ini yang ke sini sama ini yang ke sini yang dihitung. Ya kan? Nih. Jadi dia minus, kalau yang ini minus, bukan naik, dia turun. Dijumlahin dibagi 3. Nah, terus yang lain ini namanya kepadatan penduduk ya. Kepadatan penduduk itu
Ini berarti setelah DKI. Jadi DKI itu yang paling padat. Nomor 2. Jadi caranya sebenarnya cuma dibagi doang ya. Ini bagi ini. 12 juta bagi 9.000 ini sebenarnya caranya gini aja. Caranya itu kamu compare coba. Jadi misalkan ya, ini kan 12 juta ya, ini kan 10.000 ya toh, kan kira-kira itu kan 12 kalinya toh ini. Oh nyata habis.